Oke, Frater kan jadi juara pertama Pilmapres kemarin nih. Boleh diceritakan kepada kita semua gagasan atau tulisan apa yang Frater sampaikan di pendidikan Frater nih. Menurut Frater tuh pendidikan Frater tuh seperti apa? Terus pendidikan Frater ini kita bangunnya dari sejak kapan? Kobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Halo semuanya, selamat datang di Kobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Podcast ini diproduksi oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Podcast ini menjadi sarana belajar praktik komunikasi dan kreativitas mahasiswa. Perkenalkan, saya Dan Marleni, sahabat podcast kamu. Sahabat Kobus Podcast, pada bulan April yang lalu, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang melaksanakan pemilihan internal Pilmapres atau pemilihan mahasiswa berprestasi. Pemilihan ini bertujuan untuk ke tingkat nasional. Lomba ini kemudian dimenangkan oleh seorang mahasiswa dari Fakultas Filsafat Program Studi Ilmu Filsafat Unira, yaitu Georgikus Irwandi Tahu, yang juga merupakan seorang frater. Halo frater. Halo Kak Dian, selamat pagi. Selamat datang di Kobus Podcast. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami. Ya, sama-sama. Baik frater, sebelum kita ngobrol banyak nih, ada baiknya frater memperkenalkan diri dulu kepada sahabat Kobus Podcast kita yang sedang menonton. Halo sahabat podcast semuanya. Perkenalkan, saya Georgikus Irwandi Tahu. Saya mahasiswa semester 4 dari Prodi Ilmu Filsafat Fakultas Filsafat. Itu saja. Oke frater kan jadi juara pertama Pilmapres kemarin nih. Boleh diceritakan kepada kita semua gagasan atau tulisan apa yang frater sampaikan di essay tersebut? Kalau naskah gagasan yang kemarin saya tulis dalam Pilmapres bulan April lalu itu merekonstruksi pendidikan karakter dan imajinatif melalui metode Conscienti Sakau untuk mengantisipasi latency pada artificial intelligence bagi generasi milenial. Jadi di sini mengapa saya menulis pendidikan karakter dan imajinatif? Karena saya melihat perkembangan zaman sekarang, isu-isu yang sedang tenar atau sedang viral, bahwa teknologi itu sendiri telah melekat dalam kehidupan kita, ya, terutama bagi generasi milenial. Kita dapat melihat bahwa di berbagai bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi telah merasuki bidang-bidang tersebut. Ya, kemudian saya melihat data-data bahwa 272,1 juta penduduk di Indonesia, di antaranya 175,4 juta penduduk menggunakan internet dan 160 juta adalah pengguna media sosial. Bahwa di sini kemudian saya melihat tentang artificial intelligence, bahwa ketika kita melihat artificial intelligence sudah diterapkan di Amerika Serikat dan kemudian akan diterapkan di Cina pada tahun 2030 nanti, dan mungkin tidak memungkinkan bahwa Indonesia suatu saat nanti akan menerapkan artificial intelligence ini. Tetapi kemudian saya melihat bahwa dalam sebuah penciptaan teknologi itu kemudian adanya latent delay. Latent delay ini sebuah istilah yang digunakan oleh Don Ide, yakni kecenderungan pada tujuan yang tidak disadari. Bahwa kita menciptakan sebuah teknologi itu kita mengharapkan sesuatu yang baik. Misalnya pada artificial intelligence ini kita mengharapkan sesuatu yang baik dapat membantu manusia, dapat menjadi solusi bagi manusia dalam memecahkan berbagai macam masalah. Tetapi kemudian dalam berkembangnya zaman pasti akan ada kecenderungan arah. Maka di situ saya melihat bahwa hal ini yang perlu diperhatikan ketika Indonesia suatu saat nanti akan menerapkan artificial intelligence. Kemudian saya berpikir bahwa cara apa yang perlu untuk menghalau latent delay dari artificial intelligence ini. Lalu saya berpikir dan saya mendapat bahwa satu-satunya cara adalah pendidikan karakter dan imajinatif. Karena melalui pendidikan karakter ini dapat menjadi solusi untuk mengantisipasi latent delay dari artificial intelligence ini. Itu yang saya ambil kemarin. Pendidikan karakter nih, menurut frater tuh pendidikan karakter itu seperti apa? Terus pendidikan karakter ini kita bangunnya dari sejak kapan?
Kalau menurut saya pendidikan karakter itu bagaimana menumbuhkan moral seseorang supaya dia bersikap baik atau bersikap yang bermoral di depan umum ya. Jadi pendidikan karakter itu menurut saya sangat penting untuk diterapkan. Kalau kita di Indonesia sudah diterapkan pendidikan karakter, tetapi masih saja ada orang-orang tertentu yang masih melawan dengan sistem-sistem ini. Jadi kalau menurut saya pendidikan karakter itu ya diajarkan mungkin sejak kecil. Tapi kalau kita berbicara tentang generasi milenial ya bukan terlambat, tetapi masih bisa untuk menumbuhkan pendidikan karakter mereka, menyadarkan kembali kepada mereka akan pentingnya pendidikan karakter itu. Oke baik Frater, menurut Frater nih, apakah orang tua memang berperan penting dalam membangun pendidikan karakter seseorang? Dalam naskah gagasan yang kemarin saya tulis itu ada beberapa agen yang memiliki peran penting untuk menumbuhkan pendidikan karakter bagi generasi milenial ini. Ya yang pertama adalah keluarga, orang tua, saudara-saudari, mungkin keluarga-keluarga lain juga bisa berperan. Karena pendidikan pertama yang diperoleh oleh seorang anak itu adalah keluarga. Di mana keluarga membimbing anak itu untuk menjadi ke arah yang lebih baik. Tetapi saya berpikir bahwa semua keluarga pasti membimbing anaknya untuk menjadi lebih baik. Tidak mungkin ada orang tua yang membimbing anaknya. Iya, pasti orang tua menginginkan anaknya menjadi lebih baik. Dan kemudian anak itu menjadi besar, tetapi tidak mungkin anak itu hanya hidup dalam lingkungan keluarga. Dia akan terus berbaur dengan lingkungan sekitar, lingkungan sosialnya, tetangga, teman-teman di sekolah. Jadi di situ pengaruh lingkungan sosial juga sangat penting. Ya pertama dari keluarga menguatkan dasar anak itu. Kemudian ketika di lingkungan sosial, ya meskipun lingkungan sosial yang seorang anak itu alami berbagai macam pengaruh, tetapi ketika dia memiliki dasar atau fondasi yang kuat dari keluarga, dia tidak akan terpengaruh. Jadi lingkungan sosial yang menurut saya dia memiliki lingkungan sosial yang baik, tetapi dari itu perlu mendapat dasar yang kuat dari keluarga. Yang ketiga, kalau kita lihat perkembangan zaman begitu banyak media massa yang tersebar, tetapi media massa itu saya melihat bahwa ada kemungkinan bahwa media massa lebih pada memperoleh laba ya. Jadi seolah mereka menulis berita itu saking hiperbolanya mempengaruhi pemikiran seorang anak. Jadi itu media massa itu juga memiliki peran penting. Bahwa media massa kita bebas untuk berpendapat, tapi berpendapat secara apanya dulu. Lalu yang keempat itu adalah pemerintah, khususnya pihak terkait tentang pendidikan ini. Jadi ya kalau dari saya pemerintah juga sudah berusaha, terutama dari Kemendikbudristek itu sendiri telah menerapkan pentingnya pendidikan karakter, terus menerapkan Merdeka Belajar. Itu telah sebuah usaha untuk mencapai seorang generasi milenial yang berkarakter. Tetapi semuanya itu akan terjadi jika peran kelima itu adalah generasi milenial itu sendiri. Jadi generasi milenial tidak hanya sebatas bahwa mereka harus diatur secara terus-menerus, tetapi bahwa dalam diri mereka itu perlu adanya kesadaran. Ya, itu saja. Jadi pendidikan karakter itu tergantung dari kesadaran juga. Ya, walaupun ada dorongan dari luar, tapi kalau dari pribadi sendiri tidak. Dari pribadi sendiri tidak peka begitu dengan ini, itu sama saja. Atau dia bersikap batu, istilahnya kalau orang bilang. Istilahnya keras kepala. Ya, kepala batu. Oke baik Frater, saya lain menulis soal artificial intelligence atau AI. Ada tulisan lain lagi yang Frater hasilkan? Dulu saya pernah mengikuti lomba esai ya, bulan Februari lalu. Lomba itu dari yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia. Di situ saya mengambil sebuah judul revitalisasi pendidikan kearifan lokal bagi generasi milenial di pendidikan tinggi menuju Indonesia Emas 2045. Jadi itu tulisan yang sempat saya buat dan kemudian syukur bahwa tulisan itu bisa menjadi 10 terbaik, 10 penulis terpilih. Ya. Apa sih motivasi terbesarnya Frater ini untuk mengikuti berbagai kegiatan di luar kampus, di dalam kampus? Yang pertama bahwa saya sendiri memiliki minat di
bagian akademik. Bahwa saya berpikir bahwa ketika saya menerima materi dari perkuliahan, tidak ada salahnya jika saya mengaplikasikannya dalam kehidupan saya sehari-hari. Mulai dari perbuatan saya, mulai dari pemikiran-pemikiran yang saya pikirkan itu atau tulisan-tulisan itu saya paparkan ke dunia-dunia luar agar mungkin semua bisa membaca pendapat saya. Jadi ketertarikan saya itu adalah bahwa saya sangat tertarik untuk di bagian akademik, dan bahwa saya memiliki motivasi yang besar untuk bisa tampil di depan umum ya, saya bisa bahwa tulisan saya itu bisa dibaca oleh begitu banyak orang. Kemudian saya berlatih untuk menulis, berlatih dan untuk tulisan-tulisan saya itu dilombakan saja. Jadi sama sepertinya Frater ini berpikir bahwa ternyata Frater juga harus bisa berbagi pengetahuan di luar. Ya, karena itu juga sesuai dengan jurusan saya. Kalau kami jurusan filsafat itu lebih banyak pada teori. Apa salahnya saya membagikan teori-teori saya itu kepada orang luar. Oke Frater, bagaimana sih cara Frater itu membagi waktu antara kegiatan di kampus dan di luar kampus? Membagi waktu. Yang pertama menurut saya sedikit agak sulit sih. Karena saya juga hidup berasrama, saya tinggal di asrama. Jadi bagaimana saya membaginya ada 3 sebenarnya. Jadi kegiatan kampus, kegiatan luar, dan kegiatan di asrama juga. Ya, yang pertama bahwa saya membaginya itu yang pertama itu semua yang saya buat itu adalah merupakan aktualisasi dari diri saya. Jadi itu bukan merupakan keterpaksaan dari orang lain atau orang lain yang memaksa saya untuk harus menulis. Ya, atau orang lain yang harus memaksa saya untuk masuk ke asrama itu, atau orang lain yang harus memaksa saya untuk kuliah. Jadi itu semua adalah aktualisasi dari diri saya. Jadi ketika saya merasa bahwa itu merupakan bagian dari hidup saya melaksanakannya dengan penuh sukacita, dengan gembira. Ya meskipun berat, terkadang saya juga semacam istilahnya, kenapa saya harus ikut ini kegiatan, kenapa saya harus paksa diri untuk tulis-tulis. Jangan teman-teman lain begitu hidup dengan santuy saja. Tetapi mungkin ada dorongan juga, ada dukungan dari kakak-kakak yang hidup berasrama, pasti ada kakak adik. Jadi kakak-kakak yang melihat bahwa akademik saya yang baik, jadi dia juga semacam mendorong saya secara terus-menerus, mendukung saya, memotivasi saya. Dan dia juga kebetulan dia juga berpengalaman, dia juga memiliki pengalaman dalam hal-hal akademik. Jadi dia juga membagikan pengalaman-pengalamannya bagaimana dia membagi waktu antara kegiatan-kegiatan di asrama, antara kegiatan-kegiatan di luar, dan antara kegiatan-kegiatan kampus, bahwa tugas-tugas kuliah harus saya kerjakan, bahwa kegiatan-kegiatan asrama yang dalam satu hari yang padat harus tetap saya ikuti, lalu kegiatan-kegiatan luar yang adalah peminatan saya itu sendiri tetap harus saya jalankan gitu. Oke baik Frater ini kan di asrama nih. Terus apa sih kegiatan Frater di dalam asrama? Kalau kegiatan kami di asrama, pertama-tama saya ceritakan dari pagi. Kalau bangun pagi sendiri itu sekitar jam 4:30 pagi. 4:30 wajib? Tidak, maksudnya karena ini kita sudah mahasiswa semua. Jadi lebih pada bangun itu lebih pada diri sendiri. Beda kalau saya asramanya dari SMA. Di SMA itu kami pakai lonceng. Jadi lonceng yang membangunkan kami. Tetapi kalau di sini kami bangunnya itu dari diri sendiri, bahwa intinya jam 5:15 itu semuanya sudah mengikuti ibadat. Pertama itu ibadat. Lalu setelah selesai ibadat kami misa pagi. Setelah selesai misa pagi itu kami makan pagi lalu sedikit membersihkan lingkungan sekitar, sedikit bekerja untuk menyapu halaman, karena di sana tidak ada karyawan dan kami yang harus memperhatikan rumah kami sendiri. Jadi sedikit bersihkan rumah, lalu kemudian kami pergi ke kuliah. Kalau kuliah filsafat itu jadwalnya sudah tetap. Jadi Senin sampai Jumat itu paling lambat itu sekitar 12:30 pulangnya. Ada beberapa hari yang pulang jam 10, ada yang pulang jam 11, tetapi paling lama 12:30. Tapi jadwalnya memang tetap? Ya, jadwalnya tetap, dari Senin sampai Jumat itu tetap, tidak di rumah.
Apakah ada aturan di dalam asrama frater, contohnya jam sekian tidak boleh pegang HP, jam sekian HP-nya boleh dipegang atau? Kalau kami di asrama sama sekali tidak boleh memegang HP. Oh, tidak boleh pegang HP sama Ya, sekali. tidak boleh memegang HP. Jadi ya kami di sana kebetulan ada wifi dan kami diperbolehkan menggunakan laptop, tetapi untuk handphone tidak boleh. Jadi kalau menggunakan handphone kecuali keluar? Ya kecuali berada di luar mungkin handphone boleh. Tetapi kalau namanya di asrama menyimpan atau menggunakan pun tidak boleh. Jadi ya kami hanya mengandalkan laptop saja untuk perkuliahan atau untuk apa ya hanya laptop dan wifi saja. Jadi di dalam itu frater bisa menggunakan waktu juga untuk menulis. Ya di samping itu ya saya melihat bahwa saya tidak menggunakan handphone itu ada sedikit sisi positifnya karena saya bisa meluangkan waktu untuk membaca. Ya. Karena kalau saya berpikir bahwa ketika saya memegang handphone itu sudah Waktunya pasti ya habis untuk menggunakan handphone. Jadi ya meskipun sedikit agak berat ketika tidak menggunakan handphone ya, ketika teman-teman luar sudah memakai HP dan saya harus di dalam dan tidak memakai HP. Tetapi saya melihat bahwa sisi positifnya itu saya bisa memiliki waktu untuk membaca, menambah pengetahuan saya bahwa tidak terlepas bahwa saya juga menggunakan laptop. Bahwa di situ saya bisa mengakses internet. Dari situ juga saya bisa melihat perkembangan berita-berita yang aktual, bisa melihat perkembangan zaman, bisa update istilahnya. Bisa bermain sosial media juga bisa melalui laptop. Apalagi kan sudah ada aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa menginstal WhatsApp, bisa menginstal Facebook secara otomatis, Instagram secara otomatis. Ya beberapa aplikasi di handphone bisa diinstal di laptop. Itu yang kemudian saya pakai untuk perkembangan teknologi saya. Oke, baik frater, di setiap perlombaan itu kan pasti ada kegagalan. Bagaimana sih cara frater itu untuk mengatasi setiap kegagalan? Kan biasa orang kalau gagal pasti tahun ini sudah lah tidak mau ikut lagi begitu. Kalau saya lomba yang saya ikuti mungkin sejak SMA dan itu saya gagal mungkin berhasilnya beberapa persen, tapi kemudian gagal lagi, berhasil lagi, gagal lagi. Apalagi di waktu SMA kan itu kita ditunjuk, perwakilan sekolah itu bukan kita menunjukkan diri sendiri, tetapi kita dipercayakan oleh guru. Jadi guru menunjuk kita untuk mengikuti lomba dan ketika gagal bahwa kita mengatasnamakan sekolah dan kita gagal, itu saya merasa rapuh sekali, saya merasa jatuh sekali, kayak sudah mengecewakan sekolah. Jadi tentunya pasti ketika saya gagal dalam sebuah lomba atau sebuah apa gitu, tentu saya merasa kecewa. Pertama-tama saya merasa kecewa, merasa sedih, merasa gelisah, kayak campur aduk dan rasanya berat sekali, berat untuk menerima keputusannya. Lalu tapi kemudian saya merasa bahwa kegagalan adalah awal dari sebuah keberhasilan. Itu yang saya pegang terus, meskipun itu kalimat yang sudah sangat familiar dan mungkin orang sudah bosan melihat itu. Tetapi itu yang kemudian saya pegang bahwa ketika saya menghadapi sebuah kegagalan, bahwa saya tidak perlu jatuh, atau ya saya jatuh, tetapi yang pertama saya harus bangkit lagi. Di saat saya bangkit, saya tidak boleh jatuh pada lubang yang sama. Jadi saat saya bangkit tentu harus ada revisi lain lagi. Ya, meskipun dalam mengerjakan misalnya tulisan atau melakukan sesuatu itu, saya tentunya pasti ada rasa malas. Ya, rasa malas pasti ada dalam diri. Bahwa saya rasa malas itu, tapi kemudian saya merasa bahwa ini adalah pilihan saya, bahwa saya ingin mengembangkan akademik saya. Saya tidak bisa mengembangkan akademik saya pada perkuliahan saya, tetapi saya harus mengembangkan akademik saya di luar perkuliahan saya. Misalnya seperti hal ini. Jadi ketika saya gagal ya, prinsip yang saya tanamkan dari diri saya sendiri, saya harus terus mencoba dan mencoba. Sekalipun itu harus gagal berulang kali, tetapi mencoba itu. Ya. Oke, baik frater. Mahasiswa ini kan diharapkan berpikir kritis nih. Apa sih tanggapan frater mengenai pernyataan ini? Ya, itu menurut saya semua mahasiswa harus berpikir kritis agar mahasiswa itu tidak berlaku semau-maunya saja.
bahwa kita tahu bahwa generasi muda ini ketika dia tidak berpikir kritis, dia akan berperilaku semau-maunya saja. Dia mau buat itu ya sudah terserah. Dia mau buat ini terserah dia. Dan ketika dia berpikir kritis, dia akan ada pertimbangan dalam melakukan sesuatu. Jadi pertimbangan baik buruknya, berapa persen baik, berapa persen buruk, kemudian dia mengambil keputusan untuk melakukan tindakan tersebut. Jadi menurut saya untuk berpikir kritis bagi seorang mahasiswa itu sangat penting. Ya. Di balik bahwa dia harus menguasai materi-materi yang diberikan pada saat kuliah, bahwa yang pertama dia juga harus berpikir kritis. Iya, betul sekali. Bagaimana sih filsafat itu berdampak pada diri Frater sendiri? Yang pertama bahwa saya melaksanakan pendidikan calon imam, bahwa berkuliah untuk mengambil jurusan filsafat itu adalah kewajiban seorang calon imam. Jadi istilahnya kami itu sudah dibentuk dari SMA seminari, kemudian kami menerima jubah 1 tahun di Atambua. Lalu setelah perkuliahan ketika kami dinyatakan diterima sebagai seorang frater, kami diwajibkan untuk mengambil kuliah filsafat ini. Jadi mau tidak mau tetap harus. Apakah ini memang cita-cita frater dari kecil atau memang setelah sudah besar ada dorongan ke frater memang harus jadi frater? Ya, untuk menjadi seorang imam ya dari kecil ya saya tidak berpikir untuk menjadi seorang imam. Dari kecil juga saya tidak berpikir bahwa ketika besar saya mau jadi apa ketika ini. Tetapi ketika tamat SMP saya diminta oleh orang tua saya untuk masuk seminari. Jadi ketika dalam perkembangan di seminari, saya merasa bahwa seminari itu enak, dan saya juga merasa bahwa saya juga tertarik untuk menjadi seorang imam. Maka pada titik itulah saya merasa bahwa saya harus menjadi seorang imam. Kemudian berkembang sampai pada 1 tahun pendidikan di TOR, itu pada saat menerima jubah itu makin menginspirasikan saya untuk menjadi seorang imam. Kemudian ada juga motivasi lain, motivasi dari kakak dalam menjadi seorang imam. Jadi sampai sekarang saya masih jadi Kak Frater ini timbulnya untuk ingin mau jadi frater itu setelah tamat SMP kan memang? Ya, setelah tamat SMP dan juga setelah masuk seminari. Ya. Bahwa pertama-tama ya masuk seminari itu pertama ya suruhan dari orang tua. Tetapi kemudian dalam perkembangan zaman saya merasa tertarik untuk masuk seminari. Iya, kalau terpanggil. Ya, saya terpanggil. Oke, baik Frater ini kan pernah diundang menjadi salah satu pembicara di kegiatan diskusi bertajuk Pendidikan Tinggi di Masa Depan Perspektif Kaum Muda Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia di Universitas Sanata Dharma. Gagasan apa yang Frater sampaikan waktu itu? Yang pertama bahwa kenapa saya diundang menjadi seorang pembicara itu karena bertolak juga dari esai saya yang terpilih, 10 esai tadi yang terpilih tentang revitalisasi pendidikan kearifan lokal. 10 esai saya terpilih itu kemudian saya diundang untuk menjadi pembicara dan kontributor dalam diskusi bertajuk pendidikan tinggi di masa depan itu. Jadi di situ dalam diskusi itu 10 penulis yang terpilih itu, 10 esai yang terpilih itu kemudian diminta untuk dipaparkan dalam diskusi bertajuk itu. Jadi di dalam diskusi itu kami 10 orang ini yang menjadi pembicaranya. Lalu di situ diskusi itu terbuka untuk mahasiswa seluruh Indonesia, terkhusus bagi mahasiswa aktif, lalu juga para dosen yang ingin ikut. Jadi itu seolah-olah kayak mengungkapkan pendapat-pendapat kami tentang pendidikan tinggi ke depannya. Jadi menurut kami itu pendidikan tinggi apa yang harus dibuat ke depannya, atau nilai-nilai apa yang harus ditanamkan ke depannya untuk mahasiswa-mahasiswa. Jadi di situ ketika menjadi seorang pembicara, di situ saya tetap mengambil tema judul esai saya, revitalisasi pendidikan kearifan lokal bagi generasi milenial, terutama dalam menuju Indonesia Emas 2045. Jadi saya melihat bahwa bertolak lagi dari perkembangan zaman, bahwa dunia teknologi yang sudah mendekat dalam diri manusia, kemudian membuat beberapa, mungkin tidak semua generasi milenial,
tetapi beberapa generasi milenial sangat terpengaruh dengan perkembangan zaman itu. Ada yang menginkulturasinya, tapi ada yang seolah-olah mengabaikan budayanya. Jadi dia merasa bahwa budayanya itu kampung. Iya, kampungan. Jadi bahwa ketika dia memakai pakaian adatnya atau ketika dia bernyanyi lagu daerahnya, dia merasa bahwa itu sesuatu yang dia sudah yang kuno ya. Jadi kemudian dia lebih tertarik pada budaya-budaya luar yang lebih tren, yang lebih wow gitu, yang mungkin dengan penggunaan budaya-budaya luar dia merasa bahwa popularitasnya itu bertambah. Ya. Jadi kemudian itu membuat dia mengabaikan budaya-budaya sendiri. Jadi di situ saya melihat kejanggalan itu. Kemudian saya mengangkat sebuah judul esai itu bahwa revitalisasi pendidikan kearifan lokal bagi generasi milenial itu sangat penting. Dan lepas dari pendidikan formal, pendidikan non formal juga perlu diterapkan. Ya, dan mungkin dari lingkungan sosial itu. Oke, baik Frater. Waktu itu kan 10 esai terbaik terpilih nih. Itu dari kampus-kampus mana saja? Ya, karena di situ tuan rumahnya itu sangat terdharma. Tapi mungkin dari esai mereka juga terbaik. Tapi sebagian besar peserta dan sebagian besar esai yang terpilih itu juga dari Sanata Dharma. Yang saya ingat itu dari Sanata Dharma itu ada 5 mahasiswa. 5 mahasiswa yang terpilih. Jadi kebetulan juga saya tidak tahu peserta dari Unwira waktu itu berapa orang, tetapi ya dari Unwira ini saya sendiri. Lalu ada salah satu universitas Katolik di Palembang, 2 orangnya dari Atmajaya, dan satunya itu dari Makassar, kalau tidak salah. Jadi kami 10 orang itu sebelum mengadakan diskusi itu, ya kami ada gladi juga. Ya itu secara online sih, secara Zoom. Apakah ada dosen dari Unwira sini yang juga ikut hadir pada saat itu? Ketika itu saya masih ingat salah satu ketua yayasan itu Pater Julius Jacinto. Dia juga sempat ketika saya selesai memaparkan materi saya, dia juga menjadi salah satu penanya untuk saya. Jadi Pater Julius Jacinto, kemudian juga yang saya ingat hanya itu, yang saya lihat itu, karena waktu itu sekitar 100 lebih peserta Zoom ya. 100 lebih peserta Zoom, jadi saya tidak terlalu fokus pada peserta Zoomnya, saya lebih fokus pada materi yang akan saya bawakan. Jadi karena kebetulan juga waktu itu Pater Julius juga sempat bertanya kepada saya, sempat memberikan pertanyaan kepada saya. Lalu Pater juga sempat memberikan apresiasi begitu kepada saya. Jadi ternyata Pater Julius itu ada. Ya kan? Ya dia juga merupakan bagian juga dalam asosiasi perguruan tinggi Katolik Indonesia ini. Jadi mungkin itu juga menjadi alasan kenapa dia juga berpartisipasi dalam diskusi bertajuk ini. Oke, baik Frater. Siapa saja sih yang menjadi pendukung utama dalam hidup Frater, yang mendukung Frater? Yang pertama bahwa pendukung saya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ini yang pastinya dari keluarga ya senantiasa mendukung saya untuk terus berkembang. Terus dari kecil itu saya tidak bisa belajar, kemudian pasti orang tua yang datang untuk mengajarkan saya bagaimana saya harus terus belajar. Ya kalau sedikit cerita masa kecil itu, saya dulu waktu kecil itu bisa dikatakan ya orang yang memiliki intelek yang rendah ya. Yang di kelas itu mungkin saya ranking 20-an sih. Kalau waktu dulu kecil waktu SD saya itu masuk dalam ranking 20-an. Tetapi itu dorongan dari orang tua itu yang membuat saya harus belajar. Jadi ya pertama-tama ya keluarga yang membuat akademik saya berkembang sampai pada saat dari yang ranking 20-an tiba-tiba ya bisa dikatakan baik lah. Bisa jadi yang berprestasi. Ya pokoknya sampai pada tahap itu lah. Jadi saya merasa bahwa orang tua, keluarga, saudara-saudari ini juga memiliki peran penting. Yang kedua adalah guru-guru dari SD sampai ke perkuliahan ini. Guru-guru, para pembina di asrama itu ya bahwa mereka menekankan kami untuk belajar. Mereka memberi tekanan, kami merasa tertekan ya. Tetapi
menurut saya bahwa di samping itu mereka memiliki niat yang baik bahwa kami mesti berkembang, bahwa suatu saat nanti mereka bisa melihat kami berdiri di depan umum atau apa. Ya ketika saya bertemu dengan guru-guru SD saya, ya mereka juga melihat saya dan mereka bilang bahwa mereka merasa bangga. Waktu kemarin saya juga sempat mempost foto di beberapa sosial media saya. Jadi mereka juga merasa bangga karena bahwa ketika mereka memberi tekanan kepada saya tidak ada sia-sianya. Jadi saya melihat bahwa sisi positif dari tekanan-tekanan itu ya saya bisa berkembang sampai pada tahap ini. Lalu yang ketiga, kami hidup dari SMA itu, hidup berasrama itu orang-orang yang sama saja. Dari SMA sampai sekarang ini itu orang yang sama saja. Jadi ketika saya waktu SMA itu 4 tahun, jadi pada tahap kelas pertama itu kelas persiapan, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Jadi kelas persiapan saya dan kelas 3 itu saya akan mendapatnya ketika saya tingkat 1 dan tingkat 4 yang sama. Nanti tingkat 4 orang-orang yang sama. Jadi ya kakak-kakak saya, teman-teman saya yang dari SMA itu yang selalu mendukung saya untuk terus berkembang. Seperti yang tadi saya katakan bahwa dalam membuat tulisan, dalam mengikuti lomba-lomba, saya memiliki rasa malas karena ya ini seolah-olah kayak mengikat. Terkadang saya berpikir seperti itu. Tetapi kemudian motivasi-motivasi dari mereka, dukungan dari mereka itu yang kemudian membuat saya bangkit kembali. Ya, jadi mereka-mereka itu yang memiliki peran penting dalam perkembangan akademis saya ini. Oke, Frater, pesan apa sih yang Frater dapat sampaikan untuk kaum muda di Unira? Kalau pesan saya ya teruslah belajar, bahwa teruslah belajar, teruslah mengaplikasikan apa yang kita pelajari itu kepada semua orang. Jadi bahwa sekalipun kita pernah mengalami kegagalan, yang terpenting kita pernah mencoba. Dan dalam kegagalan itu merupakan, menurut saya, ketika saya mengikuti lomba-lomba, ketika saya memasukkan tulisan saya dan saya tidak juara, itu merupakan bagian dari proses belajar saya. Jadi kalau pesan saya, teruslah belajar. Ya kita terkadang membutuhkan kesenangan-kesenangan, ya terkadang kita merasa bosan. Jadi kita harus istilahnya, kalau istilah generasi milenial sekarang, istilahnya healing begitu. Ya, kita perlu healing ya. Kita perlu healing. Tapi tidak terlepas dari semua itu, kita harus terus belajar. Bahwa ketika kita ketika kita bercerita atau sharing begitu, itu kita juga dari situ juga kita bisa belajar. Iya, ada yang kita petik. Itu istilahnya pendidikan non formal itu yang kita peroleh. Jadi ketika kita mendengarkan cerita dari orang lain, kita juga bisa belajar bahwa oh ternyata dia punya sisi kehidupan yang begini, dan dari kehidupannya itu kita bisa belajar bahwa suatu saat ketika kita menghadapi situasi itu, kita sudah memiliki kiat-kiat untuk menghadapi situasi itu. Jadi yang pertama bahwa saya berpesan bahwa jangan bosan-bosannya untuk belajar. Iya, karena hanya belajar yang bisa membawa kita. Ya belajar kan bukan belajar kita harus mungkin terus belajar. Kita belajar dengan belajar yang hidup. Iya. Atau kita misalnya kita memiliki minat di musik, kita bisa belajar untuk bermusik, itu juga baik. Itu bisa mengembangkan karir kita ya. Iya. Oke, Frater, sebelum kita berakhir, Frater, apa sih pesan Frater untuk penonton Gobus Podcast kita? Kalau pesan saya terkait dengan profesi saya sebagai seorang mahasiswa, ya pesan saya bahwa sama juga, kita harus terus belajar. Bahwa dengan kita belajar tentu pasti akan ada nilai-nilai penting yang kita peroleh. Sekalipun dalam pembelajaran itu kita merasa bosan dan kita merasa bosan lah. Tetapi yang pasti kita harus terus belajar. Oke, sahabat Gobus Podcast, terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga buat Frater Iron yang sudah hadir. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kami di Ilmu Komunikasi Unira, memfollow Instagram kami di @kobuspodcast, Facebook kami di Kobus, dan TikTok kami di @kobuspodcast. Saya Dian Marleni bersama seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Bye bye.
Kobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara.